Saya nggak bosen-bosen nih meminta bantuan para sahabat untuk kami bisa termotivasi menjadi lebih baik lagi, untuk bisa mengembangkan channel ini lebih baik lagi. Bantu kami dengan menekan tombol subscribe. Subscribe itu gratis loh. Ya, jadi jangan pelit-pelit. Tekan tanda. Selamat datang di channel Dr. Indra Tarigan. Channel seputar tips kesehatan, edukasi, dan gaya hidup. Silahkan tekan tanda subscribe dan tanda lonceng agar para sahabat tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan malam ini saya ingin menjelaskan tentang persiapan-persiapan yang seharusnya dilakukan oleh pasangan ketika mereka menginginkan kehamilan atau menginginkan keturunan ya. Kita tentu sepakat bahwasanya kehamilan itu merupakan suatu proses yang sangat istimewa dan luar biasa, di mana begitu banyak keajaiban yang terjadi selama proses kehamilan tersebut. Dan juga kita juga paham banyak sekali pasangan-pasangan yang sudah menikah menunggu hadirnya proses kehamilan di dalam rumah tangganya. Nah, mengingat begitu pentingnya proses kehamilan tersebut, saya pikir memang sudah selayaknya setiap pasangan yang menginginkan keturunan atau mengharapkan kehamilan harusnya mereka melakukan persiapan-persiapan agar proses kehamilan nantinya berjalan dengan baik dan sehat. Nah, beberapa persiapan yang akan saya jelaskan ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Di antaranya, yang pertama adalah untuk mempersiapkan berat badan si ibu terutama ya, menjadi ideal. Nah, ini penting sekali. Jadi, sedari si ibu sebelum hamil, sebaiknya si ibu mempersiapkan berat badannya menjadi lebih ideal. Nah, pada ibu-ibu yang mengalami kehamilan, jika berat badannya berlebih atau obesitas, maka kehamilan itu akan terancam beberapa risiko yang berbahaya terhadap ibu maupun bayi. Nah, misalnya jika ibu mengalami obesitas seperti yang saya katakan, maka risiko-risikonya itu antara lain yang pertama adalah terjadinya preeklamsi atau keracunan kehamilan. Yang kedua bisa juga berisiko terjadinya diabetes gestasional. Kondisi-kondisi seperti keracunan kehamilan atau preeklamsi maupun diabetes gestasional ini merupakan kondisi-kondisi yang serius sebenarnya, karena dia dapat menyebabkan komplikasi dan gangguan kesehatan baik kepada ibu maupun janin selama kehamilan. Nah, jadi penting sekali bagi si ibu untuk mencapai berat badan ideal sebelum merencanakan kehamilannya. Anjuran yang kedua, selain kita dianjurkan untuk mencapai berat badan yang ideal, adalah untuk melakukan kegiatan olahraga yang teratur. Kegiatan olahraga yang teratur akan membuat pasangan menjadi lebih bugar dan sehat, dan ini penting sekali. Nah, jika si ibu lebih sehat dan bugar, maka ketika dia hamil nanti, kesehatannya ini akan membuat kehamilan yang sedang dialaminya menjadi lebih baik. Karena itu, melakukan olahraga yang teratur merupakan salah satu anjuran yang harusnya dilakukan oleh pasangan ketika mereka merencanakan untuk hamil. Anjuran yang ketiga adalah untuk menghentikan kebiasaan-kebiasaan yang dapat merugikan ataupun mengganggu kesehatan selama kehamilan. Yaitu misalnya, jika si ibu mempunyai kebiasaan merokok, maka harus berhenti merokok. Kemudian berhenti mengkonsumsi alkohol, apalagi mengkonsumsi narkoba. Nah, jadi anjuran yang ketiga adalah untuk menghentikan kegiatan-kegiatan atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat dan berbahaya. Yaitu saya ulang ya, merokok, minum alkohol, dan menggunakan narkoba. Anjuran yang keempat adalah untuk memastikan apakah si ibu sudah mendapatkan imunisasi MMR. Yaitu imunisasi MMR itu adalah imunisasi yang mencegah infeksi virus measles, mumps, dan rubella, yaitu campak, gondongan, dan rubella. Nah, karena ketiga infeksi tersebut, yaitu measles, mumps, dan rubella itu merupakan infeksi yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kecacatan kepada ibu jika si ibu terinfeksi ketika dia hamil. Karena itu penting sekali bagi si ibu yang ingin merencanakan kehamilannya untuk memastikan status imunisasinya. Jika memang belum diimunisasi, maka
anjurannya adalah melakukan imunisasi MMR tersebut. Namun, satu catatan yang penting ya, jangan sampai salah, sebaiknya imunisasi ini dilakukan sekitar 6 bulan sebelum hamil. Jadi si ibu ketika merencanakan kehamilan harus mengatur ya waktunya, jangan sampai terlalu dekat vaksinasi langsung hamil, jangan. Itu juga tidak baik dan berbahaya. Anjuran yang kelima adalah untuk menghentikan kontrasepsi. Nah, saya pikir ini memang sangat masuk akal ya, karena bagaimana bisa mau hamil kalau kontrasepsinya tidak dihentikan. Tetapi maksud saya seperti ini, banyak sekali wanita-wanita yang menggunakan kontrasepsi, kesuburannya itu tidak langsung kembali ketika dia menghentikan kontrasepsinya. Karena itu, kalau memang si ibu merencanakan kehamilan, sebaiknya menghentikan kontrasepsi beberapa bulan sebelumnya. Karena kesuburan itu bisa saja muncul beberapa bulan setelah kontrasepsinya dihentikan. Anjuran yang keenam adalah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kepada dokter, baik dokter umum maupun dokter kandungan. Nah, biasanya memang pasien-pasien yang merencanakan kehamilan, jika dia datang berkonsultasi kepada dokter, kita akan menganjurkan untuk melakukan beberapa pemeriksaan yang penting. Nah, misalnya di antara pemeriksaan yang penting itu adalah pemeriksaan untuk penyakit-penyakit hepatitis, penyakit AIDS atau HIV, dan penyakit sifilis. Karena jika si ibu ternyata hamil tetapi dia mengidap penyakit yang seperti itu ya, misalnya sifilis, HIV, dan hepatitis, maka akan sayang sekali karena penyakit tersebut akan ditularkan kepada janinnya dan bisa menyebabkan kecacatan, kematian, ataupun penyakit yang berat nantinya kepada janin tersebut. Karena itu penting sekali bagi ibu ataupun pasangan yang merencanakan ingin hamil untuk melakukan pemeriksaan kepada dokter agar dilakukan atau dianjurkan beberapa pemeriksaan yang mungkin nantinya perlu dilakukan sebelum kehamilannya. Anjuran yang ketujuh adalah melakukan pemeriksaan kepada dokter gigi. Nah, ini juga penting karena selama kehamilan, ibu hamil itu karena perubahan hormon, dia akan rentan mengalami gangguan pada rongga mulut, pada gusi dan gigi. Nah, biasanya bisa sakit waktu menggosok gigi, atau pertumbuhan bakteri atau plak karena hormon estrogen dan progesteron yang meningkat. Nah, hal-hal seperti ini dapat dicegah atau diminimalkan kemungkinan atau kejadiannya jika si ibu melakukan pemeriksaan sebelum dia merencanakan kehamilannya ke dokter gigi. Anjuran yang kedelapan adalah untuk mengkonsumsi vitamin asam folat ataupun makanan-makanan yang mengandung asam folat yang tinggi. Asam folat merupakan salah satu nutrisi atau zat yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam rahim, dan dia juga sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya kecacatan pada janin. Karena itu penting bagi ibu yang mempersiapkan kehamilan atau berencana hamil untuk memperhatikan apa yang dimakannya, dan akan baik sekali jika dia menambahkan sumber makanan yang mengandung asam folat ataupun memakan suplemen ataupun vitamin yang mengandung asam folat yang tinggi untuk menjaga agar kehamilannya menjadi lebih sehat. Anjuran yang kesembilan adalah untuk menghindari makanan ikan-ikanan yang mengandung merkuri yang tinggi. Nah, untuk topik ini sebenarnya saya sudah pernah membahas di video saya tentang pantangan makan pada ibu hamil. Mungkin yang belum nonton, agar lebih lengkap dan jelas bisa menonton, linknya di sini mungkin ya. Nah, jadi di situ dijelaskan tentang pantangan makan, diantaranya adalah untuk tidak mengkonsumsi jenis ikan dengan kandungan merkuri yang tinggi. Ada beberapa jenis ikan itu yang saya sudah jelaskan, diantaranya adalah ikan hiu, ikan makarel raja, ikan tuna, dan beberapa jenis ikan lainnya. Anjuran yang terakhir, anjuran yang ke-10 ya, adalah untuk melakukan pertimbangan terhadap pengaruh kehamilan yang direncanakan ini nantinya, jika terjadi, pengaruhnya terhadap pekerjaan atau karir, terhadap sekolah misalnya, jika pasangan masih sekolah, ataupun terhadap rencana perjalanan. Nah, ini penting sekali untuk dipikirkan ketika pasangan
merencanakan kehamilan, jangan sampai nanti ketika sudah hamil, ternyata kehamilan itu tidak sesuai atau tidak pas dengan kondisi pasangan tersebut. Misalnya tidak menguntungkan lah, mungkin dari segi pekerjaan atau karirnya, ataupun ada rencana perjalanan yang akan terganggu jika pasangannya hamil. Nah, hal-hal tersebut harus dipikirkan sedari awal sebelum kehamilan terjadi, ketika pasangan merencanakan kehamilan. Saya pikir itu saja penjelasan saya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini tentang persiapan yang seharusnya dilakukan oleh pasangan ketika mereka merencanakan kehamilan. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau kurang jelas tentang topik ini, silahkan kita berdiskusi, boleh ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Saya akan jawab semampu saya. Semoga jawabannya nanti bisa memuaskan. Silahkan ditanyakan. Kemudian jika para sahabat juga menganggap ada manfaat yang bisa diambil dari video ini, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya agar manfaat tersebut bisa sampai ke lebih banyak orang. Kemudian terakhir, saya nggak bosan-bosan nih meminta bantuan para sahabat untuk kami bisa termotivasi menjadi lebih baik lagi, untuk bisa mengembangkan channel ini lebih baik lagi. Bantu kami dengan menekan tombol subscribe. Subscribe itu gratis loh, ya. Jadi jangan pelit-pelit. Tekan tanda subscribe dan tekan tanda lonceng agar para sahabat tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.